illallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mafatihu al-ghaib. Dalam riwayat lain, mafatihul ghaib, tanpa dipanjangkan t-nya, mafatihul ghaib. Dan riwayat lain mengatakan mafatihul ghaib, tidak dipanjangkan, dan di sini dipanjangkan. Al-mafatih jamak miftah, sedangkan al-mafatih bil mad jamak miftah. Wal miftah, dan miftah adalah kunci atau anak kunci yang dengannya dibuka pintu. Berarti kunci-kunci gaib itu ada 5. Jadi bukan semua yang gaib, tidak, tapi kunci-kuncinya ada pada yang 5 ini. Ahadun illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah. Wala tadri nafsun bi'ayyi ardin tamut illallah, dan tidak seorang pun tahu di mana dia meninggal. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah, dan tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa hubungannya kitab tauhid dengan masalah gaib? Apa hubungannya? Bahwa keyakinan seorang muwahhid, orang yang bertauhid, bahwa masalah gaib itu adalah ilmu khusus Allah. Berarti kalau ada yang mengatakan tahu yang gaib, berarti wajib dipercayai, wajib untuk diingkari, atau wajib untuk tidak dipercayai, karena dia sudah mengklaim ilmu yang itu khusus milik Allah, khusus milik Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, al-ghaib, yang gaib itu ada gaib hakiki, artinya gaibnya secara hakikat dia gaib. Tapi ada gaib yang bukan hakiki, dia nisbi, artinya bagi kita gaib, ya, tapi atau di saat ini gaib, tapi di saat yang lain dia tidak gaib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang gaib hakiki ini yang dimaksud di sini. Yang dimaksud dengan gaib hakiki ini adalah yang tidak ada tanda-tandanya yang kita ketahui. Tapi ya gaib yang bukan hakiki, seperti gaib yang ada tanda-tandanya, seperti hujan misalnya. Kan ada namanya ramalan cuaca, esok hari panas, ternyata hujan lebat, gitu kan? Ternyata hujan lebat, besok hujan, ternyata panas terik. Ya, Mandalika contoh paling Mandalika contoh yang paling terbaru. Ya. Datang pemegang remote langit untuk menahan hujan, ternyata hujan hebat turun. Jadi ada juga gunanya itu. Jadi ada pembuktian bagi yang mau beriman. Tapi yang tidak mau beriman, walaupun terbang tetap kambing, masih banyak. Ya, walaupun terbang tetap kambing, itu masih banyak. Ma'asyarul kiram dirahmatillah. Oleh sebab itu, ini kaitannya antara tauhid, bahwa tauhid kita
menghendaki bahwasanya masalah gaib hanya Allah yang tahu. Yang dimaksud adalah yang gaib hakiki. Misalnya yang gaib hakiki seperti kita sebutkan seperti kiamat. Kiamat memang ada tanda-tandanya, tetapi tidak bisa dipastikan oleh siapapun. Karena datangnya, kata Allah, la ta'tikum illa baghtah. Datangnya tiba-tiba. Walaupun sudah itu hari Jumat. Hari Jumat. Sehingga banyak orang meramalkan kemarin. Jumat Ramadan yang lalu ya akan terjadi ledakan besar, tanda kiamat. Ternyata juga tidak. Karena ini rahasia Allah SWT. Ya, seluruh ramalan yang tidak berdasarkan dalil, maka itu adalah semata-mata klaim. Jadi di sini disebutkan ada la ya'lamu ma taghidul arham, yaitu yang perkembangan yang terjadi di dalam rahim itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita tidak tahu apa yang ada dalam rahim. Ini isyarat, ini menjadi tanda bahwa apa yang perkembangan dalam rahim itu hanya bertambah dan berkurangnya itu adalah semata-mata ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ilmu modern sudah bisa mendeteksi perkembangan, tapi tidak bisa memastikannya. Tidak bisa memastikan. Contohnya dalam ilmu yang diajarkan dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Seorang diciptakan dalam rahim ibunya 40 hari berbentuk setetes mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal darah. Thumma takunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian selama 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Thumma yub'atsu alaihi malak, diutus malaikat. Nah, apakah malaikat yang diutus di hari yang ke-100 40 kali 3 120 bisa tidak diketahui oleh ilmu kedokteran sekarang? Malaikatnya seperti apa? Bagaimana dia meniupkan ruh itu? Melalui mulut, melalui hidung? Bisa diketahui? Tidak. Ini hanya Allah SWT. Makanya riwayat lain menyebutkan malaikat ada yang memperhatikan itu, menjaga kejadian itu, ada yang bertugas. Ya Rabbi nutfah, ya Rabbi alaqa, ya Rabbi mudghah. Tapi siapa yang tahu di mana duduknya malaikat? Ada yang tahu? Tidak ada. Kemudian dalam waktu berapa lama? Kan rentangnya 40 hari tadi. Rentang berapa lama perkembangan itu? Sehari berapa milimeter, milisentimeter dan sebagainya. Itu tidak diketahui. Makanya ini menjadi isyarat bahwa banyak lagi rahasia di dalam tubuh. Ini kan Nabi memberikan contoh miftah bahwa di dalam tubuh, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidak menjadi pelajar dan perhatian bagi kalian. Banyak yang tidak diketahui oleh kita di dalam tubuh kita, masih tetap jadi rahasia Allah SWT.
Buktinya dengan kemajuan ilmu kedokteran hari ini masih banyak penyakit yang belum terobati, belum bisa mereka jadikan obat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ada di dalam tubuh kita, semakin ditemukan, semakin rahasia semakin terbuka, semakin banyak yang masih belum terbuka kan oleh kita. Maka merasa urusan gaib, masalah yang gaib, ilmunya hanya milik Allah Tabaraka Ta'ala. Lalu bagaimana? Ada yang mengatakan, Nabi kan tadi mengatakan, memberitakan kepada kita tentang sebagian yang gaib. Kan Nabi yang beritakan tadi 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Di mana Nabi tahu? Hah? Di mana Nabi tahu? Allah Subhanahu wa taala, wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Tidak Allah perlihatkan masalah gaib itu kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhai. Jadi diberitahukan sebagiannya kepada para Nabi, seperti tanda-tanda kiamat itu. Tanda-tanda kiamat diantaranya yang terbesar adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini pasti. Ini pasti akan terjadi. Itu sudah diberitakan jauh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau ketemu Dajjal? Nah, saya tidak mau ketemu. Na'udzubillahi min syarri fitnatil masihid Dajjal. Bahkan kalaupun kita sedang berada di Madinah yang dijaga malaikat, kalau dalam hati kita ada kemunafikan, kita yang akan menemuinya di luar Madinah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena kota suci tidak mensucikan orang, tetapi wajib dijaga kesuciannya oleh orang. Kota suci maknanya adalah yang wajib dijaga kesuciannya oleh orang, bukan mensucikan orang. Kalau seandainya mensucikan orang, tidak ada orang munafik di sana. Oh, sekarang banyak munafik sana Ustaz. Di zaman Nabi aja banyak. Jelas? Iya, kalau ada munafik berarti Islamnya kuat itu. Tapi kalau tidak ada munafik, Islamnya lemah. Kalau sudah mulai nampak geragi taring-taringnya kaum munafikin dan mulai menampakkan diri, ini pertanda bahwa Islam tidak kuat. Tapi kalau masih menyembunyikan diri mereka, berarti Islam masih kuat. Kalau masih menyembunyikan diri. Nah, tapi kalau dia sudah mulai menampakkan ya kekufurannya, hilang kemunafikan, makanya berarti Islam sedang lemah. Buktinya ketika di Mekah tidak ada orang munafik di Mekah, semuanya orang beriman. Seketika Nabi masih berdakwah di Mekah, ada orang munafik? Tidak. Yang ada adalah kaum kufar wal musyrikin. Jelas-jelas suraha, jelas-jelas. Tapi setelah Nabi ke Madinah dan berdiri di negeri Islam, baru ada orang munafikin. Jadi kalau orang munafik tidak nampak kekufurannya, itu berarti Islam sedang kuat. Tapi kalau sudah mulai nampak, ya, dia namanya nama Islam, memakai agama Islam, tetapi mulutnya dan hatinya memusuhi Islam, berarti munafik. Di zaman Islam kuat, dia tidak berani. Tapi di zaman Islam lemah, atau bukan Islamnya maksud saya, kaum musliminnya, kaum muslim Islam itu tidak pernah lemah, kaum musliminnya lemah, maka mereka pun menampakkan diri. Kira-kira kita hidup di zaman seperti apa sekarang? Di zaman Islam kuat atau umat Islam kuat atau umat Islam dalam kondisi lemah? Hah? Antum ngaku-ngaku lemah antum. Hah? Oh, lah nampak taringnya. Tajam ya? Masya Allah. Saya tidak berani menghukumnya. Beliau tahu dia. Jadi orang munafik sekarang sudah boleh menampakkan
Berarti tidak munafik lagi namanya. Apa namanya? Antum bilang kafir, orang takfir ya tuh. Dan mulai dan nampak kelihatan. Karena apa? Dia tidak takut lagi kepada umat Islam. Karena umat Islam sudah berhasil dipecah belah, diprovokasi, dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena memang paling mudah diadu domba bila kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dari jalannya para sahabat as-salafus salih. Ya, sikit sekali masalah akan menjadi masalah besar. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah yang menyatukan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Kalau kembali Al-Quran Sunnah memecah belah umat. Ini yang sedang terjadi. Ya, kalau kita katakan kembalilah, laksanakan, tinggalkan yang diada-adakan itu, ini memecah belah umat. Ini statement memecah belah umat. Yang menyatukan umat apa? Buatlah jalan masing-masing. Tidak usah. Sudah masing-masing. Senang menyatukan? Senang menyatukannya? Hah? Kalau sudah jalan masing-masing? Senang menyatukannya? Sudah jalan masing-masing? Senang menyatukan? Abang jalan seorang dan jalan seorang. Senang menyatukan? Tidak ngagan nih mix ya. Kalau udah jalan masing-masing, payah nyatukannya. Iya, tidak akan makan bersatu. Akhirnya mereka jalan entah kemana tujuannya masing-masing. Nanti sudah terlanjur berjalan jauh, baru diingatkan, baru marah. Baru dia marah. Kenapa sekarang kamu ingatkan? Kemarin-kemarin kenapa tidak diingat? Misalnya. Itu kalaupun masih mau diingatkan. Kalau tidak, jangan urusan ibadah orang lain. Urus ibadah sendiri. Kalau memang di hadapan Allah nanti, kita tidak ditanya tentang pelanggaran yang dilakukan, tentang mungkar yang terjadi, orang yang keliru beragama, tidak ditanya tentang itu nanti. Iya bisa. Teman, kita akan ditanya. Kita akan ditanyakan, melihat orang yang keliru lalu kita tidak luruskan, kita akan ditanya. Ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang diberikan Allah ilmu, lalu lihatnya orang tidak beragama berdasarkan ilmu, lalu dia diamkan, sama dengan mengkhianati orang itu. Ya, orang tahu berkhianat kapan? Setelah terbuka catatan. Kalau masih belum terbuka catatan, ya aman-aman saja. Tidak tahu kita sedang dia berkhianat, kan? Ya, tak? Kapan baru berkhianat? Setelah ada pengumuman hasil. Ya. Kalau belum ada pengumuman hasil, tidak ada yang tahu pengkhianatan. Oh, hebat Ustaz ini, tidak disalahkannya kita. Rupanya dia sedang mengkhianati umat karena tidak meluruskannya di saat mereka berjalan tidak lurus. Kapan tahu? Besok. Sama juga di dunia ini, kapan diketahui orang yang tidak meluruskan orang lain, tidak memberikan informasi yang jelas? Setelah pengumuman. Ada orang dapat pengumuman beasiswa di pemerintahan kabupaten. Lalu satu orang dari mereka mengetahui, tidak diberitahukan pada yang lain. Berkhianat tidak? Berkhianat tidak? Kenapa berkhianat? Kan tidak wajib dia terima beasiswa. Kan tidak wajib terima beasiswa. Bisa aja beri alasan, saya tahu pandai-pandai saya. Anda kenapa tidak pandai-pandai? Cuman kalau antum di posisi itu, antum tiap hari makan dengan dia, antum pula yang masakkan. Dia tahu ada informasi beasiswa, kita sama-sama mahasiswa. Lalu dia tidak beritahukan, diurusnya sendiri. Capek ngurus, makannya pulang ke rumah sama antum. Setelah keluar 3 bulan setelah itu datang pengumuman beasiswa, yang lulus mendapatkan beasiswa. Ada nama Dasman, nama antum tidak ada. Kecewa enggak?
Kenapa? Salah antum sendiri, kenapa tidak nanya? Oke, itu. Sebelum diumumkan, antum kan aman-aman aja kan? Aman-aman aja, tidak tahu saya sedang berkhianat. Saya tahu tapi tidak kasih tahu. Demikian juga dengan agama ini. Nanti ketika pengumuman amal lalu diumumkan, ternyata sampai hati Ustaz tidak betul katanya. Saya dah pernah mengamalkan, ternyata hasilnya nih nihil. Oleh sebab itu saya diminta pertanggungjawaban nanti. Kenapa kamu tidak luruskan? Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang meluruskan itu dianggap sebagai memecah belah umat. Dianggap statement itu seperti memecah belah umat. Ya, sama dulu. Nabi juga dituduh dulu memecah belah umat, mengacaukan keamanan, sehingga para penguasa Quraisy waktu itu memprovokasi seluruh bangsa Arab, siapapun yang bisa mereka provokasi, untuk menutup gerbang gerak imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan beri dia kesempatan berdakwah di Makkah ini, apalagi di Serambi Makkah. Di Makkah Nabi tak boleh diberikan ruang gerak, apalagi di negeri Makkah. Di Makkah kan tak boleh Nabi bergerak. Apa sebab? Karena dia membaca-baca hal-hal yang disukai oleh orang Quraisy, yang mereka lakukan tanpa dasar, khususnya masalah akidah. Dan memang yang paling tidak sukai orang itu adalah membahas masalah akidah. Apa sebab? Masalahnya kepercayaan, keyakinan. Merubah keyakinan itu tidak mudah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Merubah itu susah. Dah jelas, dah nampak, tetapi hilang patut dek ketujuh. Akhirnya Nabi dianggap sebagai provokator, orang-orang yang bawa aliran sesat dan seterusnya. Sehingga para penguasa waktu itu mempersempit, bahkan bukannya mempersempit, menutup kesempatan Nabi untuk berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu ujian yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya beliau harus hijrah, harus pindah, dakwanya ditolak di Mekah. Nabi yang salah? Nabi yang salah? Siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah? Hah? Nabi yang salah? Dia nyinggung orang aja kerjanya. Ya, nyebut-nyebut berhala, nyebut-nyebut apa syirik, nyebut-nyebut tauhid. Nah, akhirnya orang tidak suka dengan itu, karena mereka memang senang dengan apa ya, dan akhirnya Nabi yang dituduh sebagai penyebar kesesatan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini contoh pertama yang disebut oleh Nabi SAW, bahwasanya la ya'lamu ma taghidul arham illallah, tidak tahu perkembangan yang terjadi di dalam rahim kecuali Allah SWT. Kemudian Allah tunjukkan sebagai tanda-tanda yang bisa dibaca, tapi tidak ditunjukkan sebagian yang besar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui turunnya hujan, datangnya hujan seseorang pun kecuali Allah. Ini isyarat kepada sesuatu yang letaknya di atas. Kalau tadi letaknya di dalam diri kita. Ya, rahim. Di dalam rahim saja banyak rahasia, belum lagi di dalam pikir otak kita, belum lagi di dalam jantung kita, belum lagi di dalam darah kita. Berapa banyak rahasia Allah yang belum terpecahkan oleh orang sekarang. Sampai masalah akal, ya, masalah akal, di mana letaknya? Bisa diraba, bisa dicium, bisa dilihat,
Bisa dirasa? Enggak, berarti enggak ada. Nah, berarti enggak ada. Mana ada seorang profesor yang anti Tuhan, ateis, dia bilang, kalian ini masa kalian menyembah sesuatu yang tak terlihat, yang tak tercium, yang tak teraba, dan juga tidak bisa dirasa. Ini kan barang yang tiada. Didengar oleh orang yang didengar oleh yang berilmu atau yang tak ilmu, yang paham gitu. Ini syubhat. Lalu ditanya, Pak Profesor punya akal nggak? Punya. Bisa nggak dilihat? Ya enggak. Bisa diraba? Bisa dicium? Bisa dirasa? Enggak, berarti Pak Profesor enggak punya akal. Nanti Profesor enggak punya akal. Tak kasih jadi. Tak kasih. Jadi kaum muslimin dan muslimat, banyak belum terpecahkan akal, sehingga para ahli filsafat dan ahli, kan ini berkaitan dengan filsafat ya berkaitan dengan berbeda pendapat. Kalau kita ulama kita, ya mereka berbeda pendapat. Ahli filsafat ada yang mengatakan akal itu letaknya di otak. Cuma di mana tempatnya nggak tahu. Karena tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dicium. Tidak ada. Coba yang nunjuk tangan yang tidak punya akal. Semua ngaku punya akal, betul kan? Tetapi tidak bisa diletakkan. Buktikan mana akal antum. Paling bisa kita menunjukkan gejala orang berakal atau tidak. Kalau kasih orang yang sudah hilang akal, ya, antum kasih nanti duit, ya, diikat 15 juta satu ikatan, lalu lempar depan orang yang sudah hilang akal. Kira-kira dia apakan duit? Diambilnya karetnya, dibuang duitnya, jadi untuk ikat rambutnya. Dia tak tahu lagi. Tapi kalau orang yang masih sehat akalnya, apa yang diambilnya? Tengok kiri kanan ada orang apa enggak. Tergantung akalnya, akal sehat atau akal tidak. Yang jelas orang berakal, ini kan bukti dia masih punya akal. Ya sih. Orang yang berakal, antum kasih garam segelas ini, tarik garam segenggam, kacau, suruh minum. Apa dia bilang? Kalau dia bilang masih masin, pahit, berarti masih berakal tuh. Tapi kalau dia bilang manis kayak madu katanya, hati-hati antum. Jangan gelas nanti ke muka kita pindahnya. Berarti gejalanya ada, buktinya ada, tetapi tidak bisa dirasa. Makanya masih banyak rahasia yang belum terpecahkan. Karena ini masalah gaib. Oleh sebab itu tidak bisa kita mengandalkan akal untuk mengenal yang gaib, kecuali wala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tak akan tunjukkan yang gaib itu kepada seorang pun. Mas waktu apa capek lu? Sampai ustaz terlambat tu. Ngakui lah nam, silakan. Aku dah nam, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حول ولا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang pertama tentang apa yang dalam rahim, isyarat bahwa apa yang lebih ini kan bisa dilihat, dideteksi oleh orang, karena orang hamil kan ada tandanya, kemudian bisa digambar melalui ultrasound dan sebagainya. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak terdeteksi, tak ada tanda-tanda sama sekali? Pasti itu hanya rahasia milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang kita kata tadi, akal yang tidak diketahui di mana tempatnya. Ada yang bilang di otak, ada yang bilang di dada, ada yang bilang di dengkul. Nah, ini biasanya kalau sudah marah. Kalau sudah marah, ada bohongnya, mana otaknya, di lututnya, ada mulai itu. Jadi ini rahasia tak pecahkan. Maka wajar Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kalian saja, apakah kalian tidak perhatikan bagaimana tanda-tanda yang Allah ciptakan? Kita masya Allah setiap hari menghirup oksigen, dan kita kadang lupa bahwa oksigen ini memerlukan pembersihan saluran-saluran kita, dan itu dilakukan oleh fungsi aliran darah kita. Kemudian fungsi aliran darah kita termasuk diantara yang Allah ciptakan adalah ibadah-ibadah kita. Salat 5 waktu pada waktunya dilaksanakan di rumah Allah dengan berjamaah, memperlancar oksigen ke seluruh tubuh kita. Bahkan dalam penelitian di Amerika, ada beberapa sel di dalam otak tidak mendapatkan suplai darah, tidak sampai darah ke situ kecuali di saat sujud sholat 5 waktu. Bukan sujud tidak sholat, dicoba oleh orang itu, dites sujud lama, tapi bukan sujud sholat, tidak masuk. Sujudnya lama tapi bukan sujud sholat, tidak masuk. Demikian juga orang yang salatnya tidak teratur dan tidak tepat waktu juga tidak masuk. Subhanallah, ini diteliti oleh orang yang bukan muslim. Ma'asyarul kiram. Makanya orang-orang dulu sehat-sehat karena mereka hebat-hebat dalam salat. Sampai-sampai kalau dulu salat tarawih
Sebagian mereka, tidak semuanya tentunya. Ada sebuah masjid sekali 3 malam khatam Quran. Sakit imamnya, diganti imam kedua. Karena kasihan sama jemaah, dijadikan sekali 4 hari khatam. Jemaah protes. Kenapa lambat khatamnya? Coba kalau kita kira-kira buat sekali 10 malam khatam, sabar, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Sekali 10 hari khatam. Hah? Ya berarti kan 3 juz malam kan? 3 juz malam. Ayatnya kasar musik umusab kasar ini. Seperti dia tagang tak boleh jadi buim saja ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka hebat-hebat. Salat subuh dengan salat maghrib sama banyaknya. Dengan salat Jumat. Maka rasa sehat. Kemudian dalam wuduk kita sendiri istinsyaq juga mempelancar pembuluh darah ke otak sehingga bisa dijadikan sebagai cara untuk mengantisipasi dan mengobati penyakit stroke. Jadi semuanya sehat kamu. Belum lagi gerakan ruku, sujud. Cuman setelah ini jangan sholat untuk itu. Mungkin tidak dapat. Tapi sholatlah lillahi ta'ala, urusan itu Allah yang atur. Jangan kita yang atur. Jangan dites pula Allah Ta'ala. Kita tidak boleh tes Allah. Tapi Allah berhak untuk menguji kita. Allah berhak untuk menguji kita. Jadi ini Allah tunjukkan kuncinya di dalam rahim yang bisa dideteksi dengan tanda-tanda. Ini sudah sekian bulan nih, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa deteksi. Ada alat ukurnya. Masih banyak belum terpecahkan rahasia yang gaib di dalamnya. Bagaimana yang lain-lain? Itu maksudnya. Yang kedua, kaum muslimin, Nabi berkata, "Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah ta'ala." Ini Allah memberi isyarat. Kalau tadi dalam diri kita, sekarang sesuatu yang di atas kita. Hujan tang bawah tang dete. Hah? Di atas. Lalu tuan. Yang mau turun mesti tang di atas. Makanya hujan disebut turun. Kan turun hujan. Berarti turun tang itu aja bahaya. Dan joleh turun masih tang dan di atas. Al-Quran turun dari atas. Yang menurunkan Allah, berarti itu selesai. Kaji seorang bisa payah. Jadi kaum muslim yang menyulitkan kaji itu bukan Allah, bukan Rasul, tetapi yang berbelok dari jalan Allah dan Rasul. Ini bisa statement memecah belah juga nih, Bang. Ya. Awak ngajak ke Allah dan Rasul dianggap memecah belah. Kan senang kan? Senang jadi. Al-Quran turun. Buktinya selalu ada peringatan nuzulul Quran. Tidak ada peringatan tayaranul Quran, Quran melayang, tidak ada. Ya adalah nuzul, turun dari atas. Lalu kita tanya lagi, yang menurunkan siapa? Ya Allah. Ada yang lain menurunkan? Tidak. Dibawa oleh Jibril. Ketika dia nak nyampaikan Al-Quran, dia turun atau kemana? Turun, berarti dari atas. Setelah dia sampaikan, lalu melaporkan itu ke Allah, kemana perginya? Hah? Keliling dunia. Karena tidak jelas alamatnya, tetap ke atas. Lalu Allah bilang dirinya di atas. Antara fakta, data, dalil, hujjah, fitrah, semuanya sepakat. Lalu kita ingkari yang jelas-jelas ini. Kita yang mempersulit. Sampai ada yang mengatakan, subhanallah, padahal data nggak ada. Gara-gara bilang data tadi tuh, ya.
datanya dah mati. Nah, ma'asyarul kiram, atau ada yang ngerjainnya? Ada yang mengerjain? Anda tahu ada ahlinya di sini, hackernya. Nah, yang jelas kuota tidak ada, dua-duanya tidak ada kuotanya, sedang kosong. Nah, tapi tiba-tiba masuk. Kenapa tuh Pak? Anda boleh musik kan? Nah, baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Turun ya. Jadi ini Allah bicara lagi tentang yang gaib, yang datang dari atas, yaitu hujan. Hujan ada tanda-tandanya, betul kan? Di antara tanda-tandanya yaitu kebiasaan. Pada adat bahasa kita, pada adat hujan itu turun di bulan-bulan berber ya. Ternyata kini alun ada yang berlah turun. Ya tak? Berarti kita tidak tahu lagi sebenarnya. Pada kebiasaan turunnya di bulan berber gitu ya. Ya September, Oktober, November, Desember sampai Januari, Februari. Kini tidak. Lah sepanjang tahun hujan. Terus itu panen sepanjang bulan. Masyaallah kiram. Kemudian hujan turun didahului dengan angin. Makanya kalau waktu dulu menandai hujan malam hari, hujan pasti koma. Kalau bahasa apa namanya? Koma ya? Gelasa. Koma, gelasa, angin. Ya kan? Tidak nyaman. Tanda akan hujan. Apa di mana tanda itu? Karena perpindahan udara. Udara itu berpindah ketika ada angin menarik atau mendorong awan-awan untuk dikompresi kemudian menjadi hujan. Tetapi apakah setiap gerah langsung turun hujan? Tidak juga. Kadang-kadang 3 air kau lah gelasak tapi bau turun hujan. Jadi tidak selamat. Nah, hal-hal yang ada tanda-tandanya seperti ini, bahkan ada yang mengklaim pegang remote-nya. Kan ada yang pegang remote-nya. Ini macam bola Jumat juga rupanya. Yang pegang remote-nya ternyata kehujanan. Padahal sudah dimatikan remote-nya. Kehujanan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Allah benar, Nabi benar. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali hanya Allah SWT. Yang ada tanda-tandanya seperti ini di alam yang ada di atas tidak bisa kita deteksi. Ya, orang meramalkan kan ada tanda-tanda itu kan. Ya, para ahli geologi, ahli geofisika, metafisika dan sebagainya, mereka klimatologi dan sebagainya, macam banyak ilmu sekarang, logi-logi itu banyak sekarang. Mereka sudah prediksi berdasarkan tanda-tanda itu, berdasarkan tanda-tanda waktu dan tanda-tanda cuaca, tetapi tetap juga tidak seperti yang diramalkan. Tidak ada yang bisa sedetilnya, menit kesekian, jam kesekian, detik kesekian, tidak ada. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang di atas tidak ada tanda-tandanya? Jelas? Di atas tuh lebih banyak lagi. Bintang berapa banyak, Mat? Iya, orang memperkirakan. Coba hitung nanti bawa pena dengan ada ke atas itu. Ya. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah yang tahu menghitungnya. Para ahli fisika memperkirakan dengan tanda-tanda bahwasanya jumlahnya triliunan. Kalau triliunan sampai OE, sempat OE tentunya buk loba, sempat bintang-bintang itu beradu. Sekarang kan tidak beradu dia, Allah mengatur dengan sistemnya, sah? Tidak ada yang bisa membuatnya kecuali Allah SWT. Sempat nanti di kiamat beradu dan dia turun ke bumi semuanya. Kabar cik bintangnya cukup untuk menghancurkan satu bumi. Maka payah kiamat.
Makanya orang yang tidak mau mempercayai berita yang datang dari Allah dan Rasul seperti Allah, Nabi kan menyebutkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Banyak yang mengingkari ini. Alasannya waktu itu berbeda antara sini dengan di sana. Baik, sekarang Nabi mengatakan, kalau antum percaya atau tidak, bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat. Kalau pakai teori, tidak mungkin jadi, antum akan tolak juga kiamat hari Jumat. Atau jangan-jangan kiamat secara parsial juga, karena harinya kan tidak sama. Paham tak? Di sinilah solat Jumat, di situ orang lolok rum. Berarti awaklah kiamat situ alun, gitu. Paham tak? Berarti orang yang mengingkari berarti akan mengingkari terjadi kiamat hari Jumat. Akan tak percaya nanti lah kayak. Ya nanti tahan nongok sampai hari kiamat. Sudah itu buat kawan-kawan uang di Amerika mah dan di Jakarta. Nak lekok si kosok tak boleh nak telefon capek siap-siap tabat di situ. Tak ada. Jelas. Makanya Allah urusannya gaib dan tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Dan ada sebagian diberitahukan itu karena Allah SWT mempercayai orang yang diberitahukan tadi. Tapi tetap saja tidak semuanya diketahui oleh Nabi SAW. Jelas tak? Kiamat bagi yang tidak mengakui Allah turun di sepertiga malam terakhir, dia akan juga mengatakan kiamat tak serentak di bawa cara jadi sebolah lah sulah lain alun dia apa-apa je lah ndak alun sampai Jumat lah kan, alun sampai hari Jumat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inilah bedanya as-salaf yang beriman dulu baru berilmu dengan al-khalaf coba berilmu dulu tapi dah beriman. Mereka imani dulu bahwa bila datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Setuju tak setuju akal saya, temakan tak temakan oleh akal saya. Kalau Allah dan Nabi, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan pasti benar. Ini Nabi mengisyaratkan hujan saja yang punya tanda-tanda kalian tak bisa memastikannya, bagaimana dengan yang lebih di atas lagi, yang lebih di atas lagi, yang lebih di atas lagi. Tak mungkin diketahui. Iblis saja yang pernah tinggal di atas tak punya akses lagi ke atas. Kalau tak percaya, pergilah je iblis kata. Kadang-kadang orang kan nak mau bukti fisik. Coba panggil iblis, ajak saya coba mencuri ke atas, curi berita ke atas. Maka setiap mereka mencoba ke atas akan ada bintang-bintang yang akan menghancurkan mereka atau mengejar mereka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat seperti dalam surah Al-Jin. Baik, yang ketiga, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang takkan tahu di mana, di bumi mana dia akan mati. Padahal tanda-tanda membuktikan bahwasanya orang biasanya mati di mana dia tinggal. Orang Pulau Payung matinya di Pulau Payung pada umumnya. Ya kan? Uang penyesawan di penyesawan. Uang detailnya tata di tata. Cuman pasti tidak pasti. Uang Pulau Payung mati di tata. Uang tata mati di Pulau Payung. Tidak tahu. Nah, yang punya tanda-tanda seperti ini pun tidak bisa kalian pastikan, apalagi sesuatu yang tak ada tanda-tandanya. Ini tentang kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Tadi yang di atas, ini yang di bumi. Maka dikatakan ini kunci-kuncinya. Jadi yang di bumi saja tidak kita ketahui. Padahal ada tanda-tanda, tapi tidak bisa kita buktikan. Dan contoh paling ini, ya kita misalnya tahun sekian ingin seperti ini.
Ya, misalnya apa contohnya? Nah, seperti visi misi misalnya, visi misi banyak visi misi dibuat 2020 ini visinya. Ini akan terjadi. Kebanyakan tidak sampai. Kebanyakan tidak tercapai. Jangan sabuilah visi apa lah. Makanya ketika menetapkan visi misi dulu, saya beradu argumen dengan sebagian kawan yang orang pendidikan. Saya bilang visi kita tak pakai tahun. Ya, bisa tercapai sebelum tahun itu, bisa tidak. Bahkan setelah juga tidak. Beliau memaksa pakai visi, harus pakai tahun. Lalu saya buka ya lembaga-lembaga besar dunia, buka visi misinya, ternyata juga tidak pakai tahun. Nah, kayak kita umat Islam, visi kita masuk surga. Misi kita ibadah. Gimana ibadahnya? Sesuai dengan yang diinginkan Allah, bukan seperti yang kita inginkan. Apa buktinya? Allah utus ribuan nabi dan rasul untuk menjelaskan. Kalau andainya ibadah cukup dengan rasa dan kira, untuk apa nabi dan rasul diutus? Makanya jangan berkreasi, jangan dimodifikasi, jangan bikin variasi tanpa izin. Karena saya sudah pernah mencoba bekerja tanpa SK, tidak keluar gaji. Awak kojonya banyak, lo kojo beruang lah. Awak sebelum subuh dah mulai kerja. Orang sudah tidur malam, kita belum pulang kerja. Tolak tak? Hah? Nyebabunyin situ siap bekerja 24 jam. Gaji itu 2 jamnya. Nah, tapi syahid SK ternyata lupa orang mengeluarkan SK-nya. Yang bertanggung jawab tentang SK lupa. Awak tugas kan bekerja, bukan tugas mengeluarkan SK-nya, yang tidak nanya-nanya. Untung ada yang baik, yang sensitif, yang masya Allah perhatian. Allah temu gaji buyan. Contoh apa gaji lupa ini? Ketika sobat contoh apa gaji di mana temu? Abu halud jelenya lah 2 bulan. Akhirnya panggil yang bertanggung jawab. Kalau gaji itu SKB, oh iya lupa paknya. Nah, sampai lupa. Ternyata tidak bisa berlaku mundur. Jadi 2 bulan. Iya. Untung masih di dunia kawan-kawan saudaraku. Untung masih di dunia. Kalau di akhirat seperti ini, itu yang banyak wujuhun yauma idzin khasyi'atun amilatun nasibah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu. Apa sebab? Beramal kuat tapi tidak terima. Makanya le tolak dia tuan-tuan nengok kawan nak suak lesu misalnya, sampai hati kau san melopi macam itu. Tidak, tentu kita tidak sampai hati. Oleh sebab itu makanya kepada saudara-saudaraku yang dia tegur karena masih sayang tuh. Ya bini awak kalau pulang lambek ngiwangi je bodek sayang bodoh. Tapi kalau lopi je dua pulang jam berapa pulang lah bangnya. Pain bilonya bang jangan betau je lah nya. Itu tak dulu nah awak tak dulu weh. Nah, tapi kalau leto ngatu je bo sayang doh. Tak sama dia. Hah? Mana tentu? Kok tu ngatu kena pulang. Awak pulang tu ngatu. Kalau dia tak pernah tu ngatunya lah lolok. Awak pulangnya lah lolok. Awak painya lolok jago. Bapa tu ngatu dia. Jadi kaum muslimin dulu. Jadi untungnya lagi lambat pulang capek pai. Tak sampai tengah tu dia lah. Apa sebab pulangnya lah lalu awak pulang katanya 2 lekatih beko jawab ampek lah si kasih lah dak apa ya. Nah itu dia. Jadi buntung. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Jadi hal-hal yang ada tandanya kejadian di bumi tak bisa kita deteksi dengan maksimal. Bagaimana dengan yang tidak ada tanda-tandanya? Banyak hal-hal gaib yang tidak bisa kita ketahui, dan itu hanya diketahui oleh Allah SWT. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Kemudian wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Sekarang Allah, Nabi berbicara lagi tentang hal yang gaib berkaitan dengan zaman. Yang berkaitan dengan zaman. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengenal yang terjadi esok hari. Zaman terdekat kan besok. Ya. Kan ada keedah doang. 1 menit yang akan apa namanya katanya? Setahun yang akan datang lebih dekat dari semenit yang telah berlalu. Iya tak? Makanya kullu ma huwa atin qarib. Kata orang Arab, setiap yang akan datang itu lebih dekat. Nah, yang dekat itu saja la ya'lamu, tidak ada yang tahu. Ma'asyarul kiram, ini kan bentuk dari zaman, waktu yang Allah sendiri yang tahu. Yang besok saja kita tidak tahu. Bagaimana dengan yang lebih jauh lagi? Bagaimana dengan hal yang lebih jauh lagi? Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kemudian Nabi SAW mengatakan wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Ini isyarat ke kejadian yang akan terjadi di menjelang akhirat. Ini pintu masuk ke akhirat, kan hari kiamat. Kan kiamat. Ya, kalau belum kiamat kita masih di dunia. Kiamat kita mulai masuk ke akhirat. Nah, kalau kiamat saja yang ditunjukkan tanda-tandanya, kan ditunjukkan tanda-tanda kiamat. Ada tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil misalnya banyak orang yang lahir dari kalau lahir dari zina. Banyak orang-orang yang dulu orang-orang Badui, miskin-miskin, berlomba-lomba membangun tinggi-tinggi. Kan dah mulai nampak kan? Orang-orang yang membangun kadang tak terpakai, hanya sekedar bermegah-megah. Ya tatawaluna fil bunyan. Siapa yang bisa membangun gedung tertinggi? Ini tak bisa dihalangi ini. Jelas kaum muslimin? Dah mulai nampak tandanya. Sering terjadi gempa bumi, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Waktu begitu cepat berlalu. Ya. Bau cakok mulai ceramah, kelam nanggok-anggok ngantuk. Ya, begitu terasa cepat berlalu. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kalau demikian yang ada tanda-tandanya tidak bisa kita ketahui, apalagi yang belum ada tandanya, seperti melihat Allah nanti di surga. Tidak mungkin kita memakai pendekatan akal dan rasa. Ini aja tidak selesai sama itu. Kapan kiamat? Dan berapa kali orang mengatakan kiamat terjadi 2012, bahkan dulu lagi di zaman Imam Suyuti. Bahkan beliau kalau tidak salah juga pernah memprediksi umur dunia sejak di zaman beliau tidak lebih dari sekian ratus tahun lagi menurut beliau. Dan lewat pula sekian ratus tahun itu juga belum kiamat. Makanya ini hanya ijtihad yang percobaan-percobaan, perkiraan-perkiraan, ternyata semuanya salah kira. Ini membuktikan bahwa la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau demikian bagaimana pula dengan kisah surga, bagaimana dengan kisah neraka, dan tuan-tuan mungkin juga kan di neraka itu ada ular-ular besar. Masa ular hidup di dalam kayak itu ya, di dalam api. Sampai ada orang yang juga mengingkari ya bahwa setan tak takut masuk neraka. Apa sebab? Dia tercipta dari api. Kalau gitu jadi setan aja lah, biar
Tidak apa-apa. Jadi kaum muslimin, pernah dalam suatu kajian disampaikan oleh seorang pakar, profesor di bidang pemikiran. Dia bilang iblis tak perlu takut masuk neraka. Alasannya apa? Neraka itu api. Iblis diciptakan dari api. Yang setengah-setengah paham, betul juga, masuk logikanya. Masuk logika, api masa takut sama api. Sebenarnya logika tidak sehat ini. Sebab awak sama awak takut juga, sama-sama diciptakan dari tanah. Iya enggak? Ada orang bagak takut wak? Gak takut? Ya sama-sama tanah banyak. Banyak kaum muslimin. Untung ada di situ seorang ustaz, dan ustaz yang cerita ke kita langsung. Ini kisahnya langsung, sanadnya ini bersanad nih, ya, sanadnya Ali gitu, sanadnya tinggi. Yang mengalami kejadian itu. Selesai profesor ini, yang audiennya orang-orang pinter pula, dokter. Dokter kan rata-rata pinter kan. Makanya kalau dokter pinter tidak berilmu nanti bikin masalah juga. Kalau bicara agama. Ya kalau dokter memang pintar, tetapi kalau tidak belajar dengan ulama, ini bahaya juga. Oleh sebab itu, jadi dia depan para dokter yang pintar-pintar, ya rata-rata pada kalau lihat kenyataan ekspresinya masuk kaji. Ya air ketemu air masa takut? Batu ketemu batu takut enggak? Hah? Coba kepala batu sama kepala batu ketemu. Sakit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Ustaz tu bilang, Prof, saya nak tanya. Boleh. Kalau saya tidak salah tangkap tadi Prof bilang iblis tak takut masuk neraka. Logikanya karena dia tercipta dari api, neraka api. Betul Prof? Ya benar. Itu yang betul. Nah, lalu sekarang Prof, manusia tercipta dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Kemudian batu bata Prof, kan manusia dari tanah liat kan, min tinil lazib, tanah liat. Kemudian batu bata dari tanah liat. Sekarang kalau saya lempar kepala profesor pakai tanah batu bata, takut enggak? Assalamualaikum. Ini ditinggal sama si kawan itu karena Prof terpaku enggak bisa menjawab. Iya kan, sekarang buktikan Prof kan tercipta dari tanah. Nah sekarang saya lempar dengan sesuatu yang terbuat dari tanah, siap enggak? Tutup diam dia, ikan terdiam dia. Sama juga tuan-tuan, ada orang bilang riwayat lain, tapi saya tidak tahu riwayat ini. Ya dia katakan, ini tangan saya dari apa pembalutnya tuh Prof? Dari kulit. Kening Prof pakai apa? Kulit juga. Boleh tidak saya adu tinju saya ini dengan kening profesor? Kan sama-sama sama kulit. Mau dia? Ya enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini kadang-kadang kaji-kaji seperti ini mengada-ngada. Dia ingin seolah-olah hebat dengan logika-logika yang penuh syubhat itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Allah tunjukkan ke kita bahwasanya yang ada tanda-tandanya, tidak akurat kita menentukannya, apalagi yang sama sekali tidak ada tandanya. Kiamat, ya. Jangan antum mencoba-coba lagi. Kalau gitu kiamat kan tidak sama terjadinya dengan Amerika dengan Indonesia. Pasalnya harinya tidak, jamnya tidak berbeda, waktunya. Antum sudah mulai memasuki wilayah yang bukan wilayah pikiran antum. Tolong dimurajaah kembali. Ya, tolong dimurajaah kembali. Karena kan antum tahu bahwasanya tidak semua makhluk bisa diukur dengan ruang dan waktu kita. Dengan ruang dan waktu kita. Contoh, mimpi itu ada enggak? Mimpi ada apa enggak? Ada, wujud kan? Ada kan? Eksis. Buktinya antum pernah mimpi basah?
Syekh. Enggak pernah. Enggak, belum balik antum. Buktinya ada, kan ada bekasnya, iya kan? Dan mohon maaf, ada terasa indah mimpi itu, betul kan? Antum pergi jalan-jalan, jalan ke Mekah musim haji, wukuf di Arafah. Kapan wukufnya? Hah? Ya 10 Zulhijjah. Nah, 9, mana yang betul nih? Nampak belum pernah haji nampaknya. Tapi ke peci haji, haji kalak-kalul. Ini kaum muslimin subhanahu dirahmati Allah. Wukuf di Arafah tanggal 9. Tapi antum benar-benar merasa wukuf. Padahal sekarang belum, Zulhijjahnya belum masuk. Sah? Antum merasa di Arafah. Itu makhluk ada, tapi tidak bisa diukur dengan ruang waktu dan masa yang kita alami sekarang. Apakah antum mengingkari ada mimpi? Antum ingkari ada mimpi? Enggak, karena tidak sesuai waktunya. Saya ulang kembali, paham pertanyaannya? Mimpi ada apa enggak? Ada, makhluk kan? Bisa enggak antum ukur dengan ruang waktu antum sekarang? Enggak. Bagaimana dengan yang bukan makhluk? Allah SWT antum nak ukur dia dengan ruang dan waktu kita, sehingga antum ingkari berita yang datang dari As-Sadiqul Masduq, yang benar dan benarkan, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti antum telah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Bukan saya membantah ulama katanya. Antum ikut ulama yang membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini statement macam bola lagi nih, man. Nauzubillah. Ya, karena apa? Yang salah itu harus ditunjukkan salah. Karena cara berpikir yang keliru tadi. Tidak semua yang menurut kita benar lalu dihadapkan pada firman Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita tidak benar. Ya kita ngaku aja lah masalahnya. Tawadhu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi ada makhluk saja yang tak bisa kita ukur dengan waktu dan ruang kita. Apalagi Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, terimalah berita yang datang dari Allah yang qauluhul haqq dan datang dari Rasulullah SAW, as-sadiqu al-masduq. Di sini Allah, Nabi jelaskan, la ya'lamu al-ghaiba illallah. Karena Allah sudah menegaskan, Nabi menjelaskan ini kepada kita dengan contoh-contoh yang semuanya ada tanda-tanda dan gejala-gejalanya, tapi tetap saja tidak bisa terpecahkan semua oleh kita. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak ada gejalanya, baik yang terjadi di bumi, baik yang terjadi di atas, ya, baik yang terjadi dalam diri atau yang terjadi menurut zaman tertentu, dan kita tidak bisa mendeteksinya. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengklaim, ada yang mengetahui yang gaib, berarti dia sudah membantah Allah taala. Walaupun dia tunjukkan kepada kita ada unsur benarnya sekali-sekali, hilang golang dan ustadznya, ini ustadz juga ya, oh itu ada di situ. Ya, walaupun dia tunjukkan dan benar adanya, kita wajib meyakini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ini mungkin dicuri dengar oleh jinnya, oleh jinnya, atau jangan-jangan dia mencuri juga, kerjasama sama yang mencuri. Nas'alullah salamata al-afiyah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah di sisinya ilmu tentang kiamat, seperti di akhir surat Luqman. Apa kata beliau? Wa yunazzilul ghaits, dan menurunkan hujan. Tidak ada yang bisa memperkaruh hujan itu kecuali hanya Allah tabaraka taala. Jadi remote-remote yang ada sama antum itu matikan aja lah. Ya. Remote-remote itu matikan saja. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Kita tidak ada kuasa. Berapa banyak orang nak beranak atau beranak-anak. Berapa banyak orang tidak nak beranak tahu. Kan gitu? Ada pula, ya, ada kisah lama nih, kisah lama, tapi fiksi kayaknya. Ada di lokal itu, di SMA itu, yang laki-lakinya
jelek sekali, buat bono. Tapi nak sikit nak jadi juara umum. Di situ ada pula yang perempuan, nak kena ancak, tapi juara umum je, nak lulus. Nah, lalu kawan-kawannya bilang, bagaimana kalau kamu nikah dengan si, iya, dibilang sama yang pintar tadi, bagusnya kalian menikah. Sebab kalau nanti kalian menikah, anaknya cantik seperti ibunya, pintar seperti bapaknya. Untuk yang pintar dibilang, saya yang khawatir saya bentuknya seperti saya. Bentuknya seperti saya. Apa namanya? IQ-nya seperti emaknya. Dia bayar. Ada memang, ada orang kawan misalnya orangnya rendah, pendek lah ya, akhirnya cari atau minta tolong sama kan, tolong carikan calon istri tipenya begini. Di antara yang dia sebut adalah tingginya, misalnya dia tinggi, misalnya tingginya 160 kan, itu laki-laki kan rendah itu kan. Lalu dia nak cari yang kalau bisa yang 170 lah, lebih tinggi. Enggak apa nanti, enggak serasi kata orang, kayak angka 1 sama 0 katanya kan. Enggak, hitung-hitung nak rubah keturunan. Saya kan pendek, mudah-mudahan dengan ibunya panjang, anaknya panjang, anaknya tinggi-tinggi. Ternyata hasilnya jadi enggak tahu apa yang terjadi di rahim itu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kemajuan teknologi sekarang dengan bayi tabung dan sebagainya, tetap saja yang berlaku ilmu Allah di atas segalanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang punya tanda-tanda seperti ini, yang punya gejala-gejala yang bisa dideteksi, ternyata banyak yang tersembunyi dari ilmu kita, yang gaib, yang hakiki tersebut. Nah, adapun yang taib, kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Taib, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Satu jiwa tak tahu di mana apa yang dia usahakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak tahu seorang itu di mana dia diwafatkan. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ma'asyiral kiram. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang diberikan Allah SWT ilmu tentang yang gaib seperti para nabi, yang diberikan tentang berita tentang kejadian-kejadian masa lalu atau hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tadi sudah kita sebutkan bahwa itu adalah Allah SWT memberikan kepadanya berita itu, dan itu sebagian. Wa yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, kecuali orang yang apa namanya, yang Allah kehendaki, Allah ridai daripada utusan yang dipercayanya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Tetap Allah mengawasi hambanya tersebut, liya'lama, supaya diketahui an qad ablaghu risalati rabbihim, apakah mereka sudah menyampaikan risalah Rabb mereka. Ma'asyiral kiram, ternyata para nabi dan rasul diutus dan diawasi oleh Allah. Jadi kerja rasul itu diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya apa yang sudah dilaksanakan rasul, itulah finalisasinya. Itulah finalisasinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kerja Nabi sudah diterima, maka kita ikut saja kerja Nabi yang sudah diterima. Ada pun tambahan-tambahan yang lain, pasti hasil syubhat yang syubhat dari satu sisi ada dalil, ada, tapi dalil itu hasil ya pelintir, dikerjakan dulu baru dicarikan dalilnya. Ya, dari lah dikojong bocan dalil. Padahal harusnya siapkan bahannya dulu baru bikin kuenya tadi.
Ibarat buat kue lah sudah, kue boceh tapuang. Akhirnya kue gelimang tapuang. Lamanya kue gelimang tapuang lah masak, tak cukup bahan lah boceh tapuang. Jadi banyak dari kita amalkan dulu, kerjakan dulu, yakini dulu, baru cari dalilnya. Ini keliru. Tapi carikan dalil dulu, dari bahan-bahan dalil itu baru buat keputusan hukum. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kelemahan saya dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan mohon diberikan masukan dan maafan. Saya sepertinya tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan karena sangat jelas. Kan jauh sudah kaji lurus. Tidak ada nyimpang-nyimpang. Tidak ada nyimpang. Jadi kalau lelui, tidak pun pakai kompas, tidak map Google sampai. Tapi kalau nyimpang-nyimpang, walaupun ada Google, kadang hilang sinyal. Sinyal di sini tidak terdeteksinya. Nah, kalau gitu coba balik ke jalan utama. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.